Van Dijk kritik program naturalisasi Indonesia. Itze sindir Sinteyong di sesi jumpa pers. Chelsea harus bayar denda ke MU. City siapkan dana besar untuk Raphinha. Media Kroasia soroti timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Halo pecinta sepak bola. Hari ini kita akan menyajikan berita sepak bola terbaru. Jadi siapkan posisi ternyaman kalian dan jangan lupa berlangganan ya. Ini beritanya. Manchester United dikabarkan telah menunjukkan minat pada pemain muda Juventus, Kenan Yildiz. Perwakilan United sudah melakukan kontak awal dengan pihak Yildiz. Pemain asal Turki itu telah membuktikan diri dan menjadi bagian penting di skuad Juve asuhan Thiago Motta. Meski berstatus pemain kunci, Juve kabarnya bersedia melepas sang pemain jika ada tawaran yang cocok. Kabarnya, Juve meminta mahar sekitar 90 juta euro jika Manchester United serius ingin mendapatkannya. Masih seputar MU, pembangunan stadion baru yang akan berkapasitas 100.000 penonton kabarnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Pemerintah meminta United untuk mempercepat terlaksananya proyek tersebut. Itu disampaikan oleh Sekretaris Negara Inggris untuk Kebudayaan, Media, dan Olahraga Lisa Nandi. Bergeser ke rival sekota, Manchester City, mereka dikabarkan sedang menyusun siasat untuk menggoda bintang Barcelona, Raphinha, akhir musim ini. City memang sedang merencanakan perombakan skuad untuk musim depan, dan nama Raphinha jadi salah satu target mereka. City bahkan bersedia untuk membayar 80 juta euro untuk mewujudkan transfer ini. Yang jadi masalah, Barca belum ada urgensi untuk melepas sang pemain. Maka dari itu, City harus menyusun proposal semenarik mungkin untuk La Blaugrana. Chelsea dikabarkan menghadapi denda besar di akhir musim nanti. Menariknya denda itu harus dibayarkan kepada Manchester United. Chelsea harus membayar beberapa juta pound kepada United jika memutuskan untuk tidak mempermanenkan Jadon Sancho di akhir musim. Dalam klausul peminjaman Sancho, The Blues diwajibkan mempermanenkan Sancho dengan mahar 25 juta pound. Namun, pihak klub merasa performa sang pemain tak kunjung membaik dan niat untuk mempermanenkan pun sirna. Jika keputusan itu diambil, maka Chelsea akan menyalahi kontrak dan harus membayar penalti. Sementara dari Liverpool, Arne Slot kabarnya meminta klub untuk segera mencarikan striker baru. Hal itu karena tim terancam kehilangan Darwin Núñez dan Mo Salah di akhir musim nanti. Arne menyebut nama Julian Alvarez sebagai kandidat utama. Agen Alvarez, Fernando Hidalgo, mengonfirmasi bahwa Liverpool tertarik pada pemain internasional Argentina itu. Namun, Liverpool masih harus putar otak demi mewujudkan keinginan Arne. Sebab, Julian Alvarez baru saja pindah ke Atletico Madrid. Durasi kontraknya masih panjang dan akan membutuhkan uang banyak untuk mendatangkannya. Striker timnas Spanyol, Alvaro Morata mengaku menyesal hengkang dari Atletico Madrid. Football Espana mengungkapkan bahwa penyesalan muncul setelah dirinya pindah ke Galatasaray. Ia merasa seharusnya, setelah memenangkan Euro 2024 bersama La Roja, ia tidak meninggalkan Atletico. Namun, pihak klub tiba-tiba menyepakati transfernya ke AC Milan di akhir musim. Dirinya merasa jadi korban dari oknum-oknum yang hanya ingin berbisnis menggunakan namanya. Sebenarnya ayahnya tidak setuju, tapi entah kenapa kesepakatan terjadi begitu saja. Sementara itu, Atletico Madrid kabarnya sedang mengincar pemain Chelsea lagi. Setelah mendatangkan Conor Gallagher, kini mereka mengincar gelandang asal Argentina, Enzo Fernandez. Dilansir Football Espana, lini tengah jadi prioritas Atletico sebagai lini yang perlu ditingkatkan musim depan. Dan Atletico memandang Enzo sebagai target potensial. Atletico merasa sang pemain sedang berada dalam masa-masa sulit karena tidak mendapat jaminan menit bermain. Maka dari itu, Atletico akan berusaha menggodanya. Los Rojiblancos bahkan meminta rekan senegara Enzo, yakni Nahuel Molina dan Rodrigo de Paul, untuk membujuknya di jeda internasional ini. Kabar buruk datang dari striker Inter Milan, Lautaro Martinez. Cedera yang dialaminya ternyata lebih parah dari perkiraan awal. Kapten Inter Milan itu terpaksa meninggalkan tempat latihan timnas Argentina.
Setelah menjalani tes lebih lanjut, cedera otot yang dialami ternyata lebih serius dari yang diperkirakan sebelumnya. Meski tidak akan terlibat di jeda internasional ini, Lautaro kabarnya akan tetap stay di Argentina untuk jaga-jaga siapa tahu bisa pulih tepat waktu saat Argentina menghadapi Brazil minggu depan. Inter Milan dikabarkan tertarik dengan kemungkinan untuk menggaet pemain muda Real Madrid, Arda Güler. Inter sudah menghubungi agen Güler untuk mempertanyakan potensi transfer ini. Inter paham betul dengan kondisi Güler yang mulai frustrasi lantaran jarang dimainkan di Madrid. Maka dari itu, Inter akan menawari Güler jaminan menit bermain di Italia. Selain Güler, Inter juga menempatkan gelandang Como, Nico Paz sebagai alternatif. Mampir sebentar ke Prancis untuk membahas situasi sulit yang sedang dialami Mason Greenwood. Mantan pemain Manchester United itu kini jadi pribadi yang tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi. Kabarnya, sang pelatih kurang puas dengan sikap Greenwood akhir-akhir ini. Menit bermainnya pun terus menurun seiring masalah ini. De Zerbi mengisyaratkan bahwa sikapnya perlu diubah jika ingin mempertahankan tempatnya di tim. Pindah ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia disorot oleh media sekaligus aplikasi statistik asal Kroasia, SofaScore. SofaScore secara khusus mengulas tentang Timnas Indonesia jelang pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Mereka juga mengulas tentang statistik-statistik pemain-pemain Indonesia di kompetisi Eropa. SofaScore juga sangat antusias dengan hasil yang akan didapat Patrick Kluivert di laga debutnya ini. Ketika semua orang mulai fokus pada pertandingan Indonesia melawan Australia dan Bahrain, ex-striker Timnas Indonesia, Sergio Van Dijk justru mengkritisi sikap PSSI. Dilansir Bola Sport, Sergio mewanti-wanti PSSI yang makin gencar menambah pemain naturalisasi. Mantan pemain Persib Bandung itu merasa semakin banyaknya pemain keturunan bisa berdampak pada mental pemain lokal. Tim nasional seharusnya jadi puncak karir dari pemain Indonesia. Namun, dengan banyaknya pemain keturunan, pemain lokal bisa pesimis dan mengalami demotivasi untuk terus menjadi lebih baik. Sementara itu, Timnas Indonesia yang diwakilkan oleh Patrick Kluivert dan Jay Izzes telah merampungkan sesi jumpa pers pra-pertandingan. Menariknya, di sesi itu Kapten Tim Indonesia justru membawa-bawa nama pelatih terdahulu, Shin Tae-yong. Dilansir FIFA, Izzes yakin bahwa tim kepelatihan Patrick lebih baik dari era Shin Tae-yong. Sebab yang dipilih menjadi staf kepelatihan di bawah Patrick adalah nama-nama besar dan terkenal. Mereka semua punya riwayat karir yang bagus, baik sebagai pemain maupun pelatih. Kembali ke Inggris, kontrak Bernardo Silva di Manchester City hanya menyisakan 1 tahun. Negosiasi untuk kontrak baru belum dilakukan, tapi sang pemain sudah punya keputusan. Dilansir Mirror, meski belum ada gelagat perpanjangan kontrak, Bernardo berambisi untuk tetap membela City di musim-musim berikutnya. Ia juga berharap bisa segera menyelesaikan kesepakatan baru, agar rumor-rumor tak jelas bisa segera terbantahkan. Namun, pihak klub kabarnya justru bersikap sebaliknya. City terbuka untuk melepas sang pemain dalam rangka perombakan skuad. Bergeser ke London, Gabriel Magalhaes jadi salah satu bek terbaik yang dimiliki Arsenal. Dengan kehebatannya dalam menjaga pertahanan, banyak klub yang menaruh hati padanya. Tak terkecuali klub-klub dari Arab Saudi. Dilansir Talksport, Al Nassr jadi yang terdepan untuk mendapatkan Gabriel. Kabarnya, pihak Al Nassr sudah menghubungi perwakilan Gabriel. Mereka menawarkan gaji sekitar 20 juta euro per tahun. Namun, niat ini diprediksi tak akan berjalan mulus, karena Arsenal ingin memperpanjang kontrak sang pemain. Beralih ke Spanyol, ada Barcelona yang maju mundur soal ketertarikan kepada striker Lille, Jonathan David. Dilansir Football Espana, Barcelona dikabarkan memang menunjukkan ketertarikan kepada striker asal Kanada itu. Dirinya dianggap cocok untuk menjadikan penerus Robert Lewandowski. Namun, di sisi lain Barca tak kunjung mengambil langkah konkret. Mereka masih berhati-hati lantaran kondisi keuangan yang tak kunjung stabil. Namanya kini sedang diperdebatkan oleh para petinggi. Ada yang setuju, ada yang beranggapan bahwa Barca nggak butuh-butuh banget.
Masih dari Barcelona, wonderkid mereka, yakni Lamine Yamal, sedang dalam motivasi tinggi. Sang pemain yakin timnya akan memenangkan trofi di akhir musim nanti. Dikutip cuitan Fabrizio Romano, Yamal bahkan sangat percaya diri jika Barcelona jadi tim yang diunggulkan untuk meraih trofi Liga Champions. Terlebih, setelah Liverpool gugur di tangan PSG. Kami tidak takut dengan tim manapun, kami adalah keluarga. Dan kami tidak sama seperti tahun lalu saat melawan PSG, katanya.